Ustadz, anak remaja saya agak kesini semakin sulit untuk dinasihati terutama dalam hal ibadah. Dia mulai malas sholat, ya mungkin sholat tapi ya gitu mungkin nggak tepat waktu seperti itu. Nah, dan lebih banyak Tid menghabiskan. mungkin tidak di awal waktu kali Iya, ya, tidak di tidak awal waktu disegerakan gitu disegerakan dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Nah, bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak tanpa membuatnya merasa tertekan? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, pertanyaannya ini sebenarnya besar-besar semua ya. Betul, pemaparan yang luas. Jadi semua itu kembali ya pertama sebenarnya dari sejak awal, karena mendidik anak itu tidak hanya dari ketika anak itu sudah mulai remaja tadi ya, dari kecil gitu ya, bagaimana kita menanamkan kebaikan-kebaikan pada diri anak dan di samping itu tentunya keteladanan kita ya, itu ya di hadapan anak-anak kita dalam hal jadi kita nyuruh-nyuruh sholat, nyuruh-nyuruh baca Quran, kitanya enggak, misalnya kitanya juga lambat-lambat ya, Mhm. sholatnya. Nah, baca Quran juga enggak, ya gimana, enggak jadi gitu. Jadi kita maksudnya ajak gitu kan, bareng-bareng seperti itu. Nah ini jadi apa namanya, dan menangani anak yang seusia itu kan itu namanya kalau bahasa itu kan bahasa kita remaja ya, eh, ataupun kalau bahasa Arabnya itu masa-masa irhak ya begitu. Yang mana memang di antara tanda-tanda dan gejalanya itu ada ya gitu, pemberontakan ya, ada pengen berontak kalau misalnya dia itu disuruh sesuatu yang dia tidak suka misalkan gitu untuk mengerjakannya, atau dia di situ kecenderungan justru lebih dekat dengan temannya dan lebih mendengar ucapan temannya daripada orang tuanya. Itu bisa saja nanti kalau dia dapat kita sebagai orang tua mendapati punya apa bahwa anak kita punya teman yang baik misalnya gitu ya. Ya, kita bisa saja melalui temannya itu ya untuk istilahnya memberi nasihat ya, mengingatkan dan tentunya tadi itu mengajak si anak itu ya supaya bagaimana ada kedekatan-kedekatan juga dengan orang tua yang membangun ya kedekatan dia dengan orang tua bagaimana di situ bisa menghargai ya jerih payah orang tua dan sebagainya lah begitu kan, baik itu secara tadi ya mungkin secara lisan ataupun dengan suri teladan ya, atau sesekali misalnya dia kita minta untuk mengajak temannya bermain di rumah misalnya kan gitu ya, dengan kemudian apa dengan keterlibatan kita juga ya begitu di dalamnya, sehingga di situ anak mungkin kadang-kadang memang anak itu yang usia-usia seperti itu merasa dia pengen dihargai juga, dia sudah jadi orang gitu nih. Gitu kan. Ada hal-hal yang semacam itulah dia udah mulai muncul ya dalam dalam pikiran dia begitu. Nah, ini mungkin ya lebih detailnya ya mungkin bisa berkonsultasi kepada yang mungkin lebih ahli ya eh, dalam bidang pendidikan anak ya begitu. Itu jadi kan di sana ada jurusan lah gitu ya, ada jurusannya. Jadi pendidikan anak dalam Islam ya tentunya itu mungkin bisa mereka-mereka yang ngambil jurusan tarbiyah ya biasanya gitu, itu adalah ilmunya begitu. Bisa kalau bisa tidak seperti sekarang ya, artinya lebih intens lah gitu ya. Ada maksudnya bertemu dengan orang yang memang punya keahlian itu. Ya supaya istilahnya bisa berdiskusi lebih jauh ya bagaimana nih bagaimana begitu. Nah,